Tiga. Mais. Nah, jadi untuk mencari kecepatan itu pi, S dibagi T. S-nya itu 34 cm diubah jadi 0,34 meter. Nah, 0,34 meter dibagi 0,55 sama dengan 0,62. Sedangkan mencari percepatan, lambangnya A, pi dibagi T. Kecepatan dibagi waktu. Kecepatannya itu 0,62 dibagi 0,55 sama dengan 1,13. Selanjutnya cara mencari Fn. F sama dengan m massa dikali kecepatan. Masanya itu 0,09, sedangkan kecepatannya itu 1,13 dikali sama dengan 0,1017. Sedangkan mencari sigma F sama rumusnya itu F sama dengan M dikali G sin sudut. Nah, F masanya itu 0,09 sedangkan gravitasnya 10 sin 30 derajat. Jadi sin 30 derajat. Jadi F-nya itu 0,45. Di sini kita bisa melihat diagramnya itu adalah ini. Nah, dari sini dapat disimpulkan. Kesimpulannya, semakin ke kanan percepatannya, maka percepatannya akan bertambah dan membesar. Dan juga sebaliknya, semakin ke atas kesulitan gayanya, maka semakin meningkat. Semakin besar percepatan suatu benda akan semakin dengan kesulitan gaya yang meningkat dan bertambah. Selain itu juga kita bisa melihat, semakin besar kesulitan gayanya, maka semakin cepat bergerak ke bawah dan waktu yang meningkat lebih pendek. Begitu sebaliknya, semakin sulit kendaliannya, maka semakin lambat bergerak ke bawah dan waktu yang lebih pendek. Kita dapat melihat bahwa besarnya kendalian itu menunjukkan kecepatan meningkatnya ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pigi Ardiansah, perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, M. Andre Pratama, Gani Mutia Busainah, dan Rianti. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil demonstrasi praktikum fisika mengenai kinematika gerak lurus dengan guru pembimbing Ibu Deniati SPD. Kami akan mempresentasikan tentang ini dari tabel 1 dan tabel 2 diperoleh grafiknya, yaitu percepatan dan resultan, hubungan percepatan dan resultan gaya. Bisa teman-teman lihat yang ada di bawah ini namanya dengan lambang A percepatan, dan yang di atas ini namanya resultan gaya dengan atau M, lambangnya sigma M. Nah, jadi apa sih rumus dari percepatan dan resultan gaya ini? Jadi rumus dari percepatan dan resultan gaya ini adalah percepatan dengan lambang A, pi dibagi T. A itu percepatan, P itu kecepatan, dan T itu waktu. Jadi rumus percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, untuk mencari kecepatan itu S dibagi T. Selanjutnya untuk mencari resultan gaya dengan lambangnya sigma F. F sama dengan M dikali G dikali sin sudut. M itu massa, G itu gravitasi, dan sin sudutnya berapa? Di sini kami menggunakan sudut mulai dari 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, 45 derajat, dan 50 derajat. Oke, setelah kita semuanya mengetahui rumus dari pengerjaan ini, kami sudah mengerjakan grafik ini dan memperoleh kecepatannya itu mulai dari 1,13, 1,41, 1,84, 0,61, dan sampai 7,04. Selanjutnya resultan gayanya kami juga sudah mendapatkan mulai dari 0,45 sampai dengan 0,68. Sehingga kami dapat melihat bahwa grafik ini kita lihat dari mulai awal ini terus meningkat sehingga ini namanya dipercepat.
Oleh karena itu, semakin ke kanan percepatannya, maka percepatannya akan semakin bertambah dan meningkat. Dan juga semakin ke atas kesultan gayanya, maka kesultan gayanya akan terus meningkat dan bertambah. Oleh karena itu, kita semuanya dapat melihat bahwa semakin besar percepatan suatu benda akan sebanding dengan kesultan gayanya yang juga akan meningkat dan bertambah. Selain itu juga seperti yang saya katakan tadi bahwa tabel 1 dan 2 dalam proses pengerjaan ini mengenai mobil yang meluncur ke bawah ini, kami juga menyimpulkan bahwa semakin besar sudut kemiringannya, maka semakin cepat meluncur ke bawah dan waktu yang lebih pendek. Begitupun sebaliknya, semakin kecil sudut kemiringannya, maka semakin lambat meluncur ke bawah dan waktu yang diperlukan lebih cepat. Kita dapat melihat bahwa besarnya sudut kemiringan itu menentukan kecepatan meluncurnya ke bawah. Baik, demikianlah presentasi dari praktikum fisika mengenai kinematika gerak bumi. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.